Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahida dengan NPM 204820111065. Saya berasal dari kelas B, angkatan 2020, prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Antisman dengan judul Penuaan Sistem Tulang. Langsung saja saya presentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penuaan sistem tulang. Apa itu menua? Menua adalah suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi normal. Jadi, pada dasarnya, pada proses penuaan akan terjadi perubahan-perubahan anatomis pada organ-organ tubuh kita semua ini. Dalam kenyataannya, sulit membedakan apakah suatu abnormalitas disebabkan oleh proses menua atau proses penyakit. Pembedaan ini sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tepat pada usia lanjut, karena harus dihindari pembedaan obat pada abnormalitas yang diakibatkan proses menua yang normal. Dengan makin lanjutnya usia, maka penurunan anatomik dan fungsi organ semakin besar. Peneliti Adres dan Tobin mengintroduksi hukum 1% yang menyatakan bahwa fungsi organ menurun sebanyak 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun. Selanjutnya, proses fisiologi penuaan pada lansia. Penuaan pada lansia memungkinkan terjadinya penurunan anatomis dan fungsional yang sangat besar. Adria dan Toban, peneliti, memperkenalkan hukum 1% yang menyatakan bahwa fungsi organ akan mengalami penurunan sebanyak 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun. Pada lansia sering dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan gerak dan fungsi. Menurut Kamso yang dikutip oleh Juhdi, pada lansia terjadi penurunan kekuatan sebesar 88%, pendengaran 67%, penglihatan 72%, dan daya ingat 61%, serta kelenturan tubuh yang menurun sebesar 64%. Permasalahan yang muncul pada lansia dapat disebabkan karena adanya perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya, perubahan-perubahan anatomi organ tubuh pada penuaan. Yang pertama, perubahan anatomi pada sistem integumen. Yang kedua, perubahan anatomi pada sistem muskuloskeletal. Yang ketiga, perubahan anatomi pada sistem kardiovaskuler. Yang keempat, perubahan anatomi pada sistem pernapasan, yaitu atau sistem respiratorius. Dan yang kelima, perubahan anatomi pada sistem pencernaan atau sistem digestivus. Yang keenam, perubahan anatomi pada sistem urinarius. Yang ketujuh, perubahan anatomi pada sistem genitalia. Yang kedelapan, perubahan anatomi pada sistem imun. Dan yang selanjutnya, kesembilan, perubahan anatomi pada organ tisus. Yang ke-10, perubahan anatomi pada organ auditus. Selanjutnya, dalam buku Anti-Aging Medicine, secara umum proses penuaan berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap subklinik yang mengakibatkannya itu berusia 25 sampai 35 tahun. Yang kedua, tahap transisi usia 35 sampai 45 tahun. Dan yang ketiga, tahap klinik usia 45 tahun sampai seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.